Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di depan laptopnya yang sudah usang. Di layar, grafik keuangan menunjukkan angka merah yang terus menukik tajam. Bisnis cateringnya yang baru dirintis, Karya Rasa, kini diambang kebangkrutan. Ia menatap tumpukan tagihan yang menggunung di meja. Napasnya terasa berat. Di sampingnya, Nabila, istrinya, menatapnya dengan pandangan penuh kekhawatiran. "Jangan khawatir, Mas. Kita pasti bisa melewatinya." Nabila mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Rian tahu Nabila hanya ingin menenangkannya. Janji-janji manisnya dulu saat merayu Nabila untuk menikah kini terasa seperti bumerang. Ia telah berjanji akan memberikan kehidupan yang layak. Namun kini ia bahkan tak bisa membayar uang sewa. Malam itu, Rian merasa dunia runtuh. Ia melihat sebuah iklan di internet. Jalan pintas menuju kekayaan. Iklan itu menampilkan tulisan yang menggiurkan, menjanjikan kekayaan instan tanpa kerja keras. Rian, yang selalu mengedepankan logika, awalnya mengabaikannya. Namun, saat ia melihat Nabila tidur dengan wajah lelah, ia tak bisa lagi mengabaikan rasa putus asa yang menggerogoti. Ia teringat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya tentang sebuah gunung di Jawa Timur yang menyimpan rahasia kekayaan, Gunung Kawi. Konon, di sana terdapat sebuah pesugihan yang bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam dengan imbalan yang sangat besar. Rian, yang tidak percaya tahayul, dulu hanya menganggapnya dongeng. Namun kini, ia merasa dongeng itu seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia berpamitan pada Nabila, berbohong akan pergi keluar kota untuk mencari investor baru. Nabila, yang percaya sepenuhnya pada suaminya, mengantarnya dengan senyum penuh harapan. Rian pergi sendirian, membawa mobil tua ayahnya yang menjadi satu-satunya aset berharga. Ia mengikuti petunjuk di internet, menempuh perjalanan yang panjang menuju Jawa Timur. Jauh dari keramaian kota, ia mulai merasakan aura berbeda. Udaranya dingin, namun terasa mencekam. Rian, yang selama ini selalu rasional, kini merasakan bisikan-bisikan aneh yang seolah memanggilnya. Ia akhirnya tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Jalanan sepi dan rumah-rumah penduduk tampak gelap. Rian memarkir mobilnya. Di depan sebuah warung tua, ia melihat seorang kakek tua sedang menghisap rokok. Rian mendekatinya, berniat bertanya jalan. "Mencari apa, nah?" tanya kakek itu. Suaranya parau. Saya mencari petilasan, kek." "Petilasan Iyang Juko," jawab Rian. Kakek itu menatap Rian, matanya yang tua dan keruh menembus jiwa. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya. "Nak, di sana bukan tempat untuk mencari kekayaan, tapi tempat untuk memberikan tumbal. Tumbal penjaga harta," bisik kakek itu, lalu ia menghilang ke dalam kegelapan. Rian terkejut. Ia menoleh ke arah warung, namun kakek itu sudah tidak ada. Ia kini merasa yakin, ia sudah memasuki dunia lain. Sebuah dunia di mana kekayaan datang dengan harga yang sangat, sangat mahal. Rian mengabaikan peringatan kakek misterius itu. Pikiran tentang Nabila dan tumpukan hutang jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia melajukan mobilnya menyusuri jalanan menanjak yang berkelok, menuju sebuah area petilasan yang dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat. Udara semakin dingin dan kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan. Ia tiba di sebuah gerbang yang terbuat dari bambu. Sebuah pelang bertuliskan, "Petilasan Eyang Jugoh," terlihat samar-samar. Rian memarkir mobilnya dan berjalan masuk. Suasana di sana sangat sepi, hanya ada suara-suara serangga malam dan desiran angin yang berbisik di antara pepohonan. Di tengah area itu berdiri sebuah bangunan tua yang terlihat seperti tempat ibadah.
Di depannya ada beberapa peziarah yang sedang duduk bersila, matanya terpejam dan komat kamit membaca mantra. Rian merasa mual melihat pemandangan itu, namun ia tetap melangkah maju. Saat ia tiba di depan bangunan utama, seorang pria tua dengan janggut panjang dan sorban di kepalanya menyambutnya. Pria itu menatap Rian dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ia bisa membaca pikiran Rian. "Aku tahu mengapa kau datang, anak muda," kata pria itu, suaranya pelan namun menusuk. "Kau datang untuk meminta harta." Rian terkejut. Saya hanya ingin berziarah," jawab Rian, mencoba berbohong. Pria tua itu tersenyum sinis. "Di sini tidak ada peziarah, yang ada hanya mereka yang putus asa, yang ingin menjual jiwa mereka. Kau salah satunya." Rian terdiam. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya. Saya butuh bantuan, Kiai. Bisnis saya diambang kehancuran." Pria itu yang ternyata adalah seorang juru kunci mengangguk. "Namaku Kiai Jamal. Apa kau tahu? Setiap harta di sini ada penjaganya. Ada tumbal yang harus diberikan." Kiai Jamal membawa Rian ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Di dalamnya ada sebuah patung yang sangat besar, berbentuk seperti harimau. Patung itu dihiasi dengan perhiasan emas dan permata. Rian terkesima. Ini adalah patung Singgo Barong, penjaga harta. Konon, ia bisa memberikan kekayaan tak terhingga, tapi ia butuh tumbal, bisik Kiai Jamal. Kiai Jamal menjelaskan bahwa ada sebuah ritual yang harus dilakukan. Ritual itu harus dilakukan tepat di bawah patung Singgo Barong pada tengah malam. Rian harus mengucapkan sebuah mantra dan Singgo Barong akan memberikan petunjuk. Rian yang awalnya ragu, kini mulai tertarik. Ia bertanya tentang tumbal yang dimaksud. "Tumbalnya adalah nyawa seseorang yang paling kau sayangi," kata Kiai Jamal, suaranya bergetar. "Setelah kau kaya, kau harus membawa orang itu ke sini dan tumbal itu akan menjadi penjaga harta yang baru." Rian terkejut, ia tidak menyangka bahwa harga yang harus ia bayar begitu mahal. Ia menggeleng. "Saya tidak mau, Kiai, saya tidak bisa." Namun saat ia menolak, ia melihat bayangan Nabila istrinya tersenyum dari sebuah bingkai foto yang tergantung di dinding. Bayangan itu seolah-olah memohon agar ia melakukannya. Rian kini dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, menukar nyawa orang yang ia sayangi demi kekayaan, atau kembali ke kehidupan miskin yang penuh penderitaan. Rian keluar dari petilasan dengan hati yang hancur. Bisikan Kiai Jamal tentang tumbal dan bayangan Nabila yang memohon terus berputar di kepalanya. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak akan mengorbankan Nabila, wanita yang paling ia cintai, demi kekayaan. Ia memutuskan untuk pulang, kembali ke Jakarta, dan menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah gagal. Saat ia berjalan menuju mobilnya, ia melewati sebuah pohon besar yang dihiasi dengan kain putih. Di bawah pohon itu, ia melihat tumpukan sesajen yang masih baru. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari balik pohon memanggil namanya. "Kau akan kembali dengan tangan kosong? Kau akan melihat istrimu menderita? Kau akan membiarkan kebangkrutan menghancurkan keluargamu?" Rian berbalik. Tidak ada siapa-siapa, namun bisikan itu terasa sangat nyata, seolah-olah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dan matanya tertuju pada sebuah arca kecil yang terbuat dari batu hitam tergeletak di samping sesajen. Arca itu berbentuk seperti wajah seorang pria tua dengan mata yang melotot. Rian mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun semakin ia menjauh, semakin ia merasa berat. Ia membayangkan wajah Nabila yang sedih saat ia kembali ke rumah dengan tangan kosong. Ia membayangkan kehidupannya yang akan dipenuhi hutang dan penderitaan. Saat ia tiba di mobilnya, ia melihat sebuah pesan di kaca depan, ditulis dengan sidik jari yang kotor. "Jangan kembali, kekayaan menunggumu." Rian panik. Siapa yang melakukan ini? Ia melihat sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Ia segera masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan menancapkan gas. Namun, saat ia melaju, ia melihat bayangan yang melintas di depannya. Sebuah bayangan harimau yang sangat besar dengan mata yang menyala merah. Rian menginjak rem mendadak. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun ia bisa merasakan bau darah yang sangat menyengat.
Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di jalan yang sepi, ia melihat bayangan harimau itu, berdiri tegak, menatapnya. Ia panik dan melajukan mobilnya dengan cepat. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalan yang sama. Ia kini berada di sebuah jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Rian menyadari, ia telah tersesat. Ia menghentikan mobilnya. Ia melihat ke sekeliling. Dan ia melihat sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu. Di depan pondok itu, ada seorang pria tua yang sedang duduk, menatapnya dengan senyum sinis. Itu adalah kakek yang ia temui di warung. "Aku sudah bilang, Nak, di sini bukan tempat untuk berziarah," kata kakek itu, suaranya parau. "Tolong, Kek, tunjukkan saya jalan keluar," pinta Rian. Kakek itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Rian kini menyadari, kakek itu bukan manusia. Ia adalah entitas yang tidak ingin Rian pergi. Rian keluar dari mobilnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Kakek di pondok itu tidak bergerak, hanya tersenyum sinis. Rian tahu ia sedang dipermainkan. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia melihat ke bawah, dan ia bisa melihat akar-akar pohon yang menjulur keluar dari tanah, seolah-olah ingin mencengkeramnya. "Aku sudah bilang, Nah, kau tidak bisa lari," bisik kakek itu. Suaranya kini terdengar di kepala Rian. "Lepaskan saya tidak mau kekayaan itu," teriak Rian, putus asa. Kakek itu tidak menjawab. Tiba-tiba, dari dalam pondok, terdengar suara bisikan. Suara yang lembut namun menusuk. "Kau akan melihatnya menderita. Dia akan mati tanpa bantuanmu." Rian terkejut. Itu suara Nabilah. Ia panik. "Nabilah, Nabilah, kamu di mana?" Kakek itu tersenyum. "Istrimu ada di sini, di dalam petilasan." Rian tidak percaya. Ia mencoba masuk ke dalam pondok, namun pintu pondok itu terkunci. Ia mencoba membukanya, namun tangannya terasa panas. Ia menoleh ke belakang dan ia melihat bayangan Nabilah. Wajahnya pucat. Air mata darah mengalir dari matanya. "Tolong aku, Mas," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian menjerit, Jangan sentuh dia." Kakek itu tertawa sinis. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Harta itu menunggumu. Ambil itu dan istrimu akan selamat." Rian kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Ia harus mengorbankan jiwa dan raganya demi orang yang ia cintai. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke petilasan. Dengan langkah yang berat, ia kembali ke mobilnya. Ia melihat peta di dashboard. Ia kini tahu, ia tidak tersesat. Jalan ini, jalan yang ia lalui adalah sebuah perangkap yang diciptakan untuk memaksana kembali ke petilasan. Ia menancapkan gas, kembali ke arah petilasan. Saat ia melaju, ia melihat bayangan Nabilah di sampingnya, tersenyum, seolah-olah ia berterima kasih. Rian tahu, ia telah membuat perjanjian dengan iblis. Ia akan mendapatkan kekayaan. Namun ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Rian tiba kembali di petilasan saat tengah malam. Kabut tebal menyelimuti area itu, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia berjalan perlahan, jantungnya berdebar kencang. Di dalam bangunan utama, Kiai Jamal sedang duduk bersila di depan patung Singo Barong yang megah. Kiai Jamal menatap Rian, senyum sinisnya terukir di wajahnya. "Aku tahu kau akan kembali. Janji setan itu memang manis, bukan?" Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap patung Singo Barong. Patung harimau itu tampak hidup. Matanya yang terbuat dari batu permata seolah-olah menatap Rian dengan tatapan yang dingin. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Ia menoleh, dan ia melihat bayangan Nabilah. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, tolong aku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Kiai Jamal tertawa. "Dia membutuhkanmu.
Kekayaan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Rian tidak punya pilihan. Ia berlutut di depan patung Singo Barong. Kiai Jamal memberikan sebuah buku tua kepadanya. Bacalah mantra ini. Mantra ini akan membuka jalan menuju kekayaan. Tapi ingat, setelah kau kaya, kau harus membawa tumbalmu ke sini. Jika tidak, kau akan menjadi penjaga harta yang baru. Rian membuka buku itu. Di dalamnya ada sebuah mantra yang ditulis dalam bahasa kuno. Rian mulai membacanya dengan suara yang bergetar. Saat ia membaca mantra itu, patung Singo Barong mulai bergetar. Tanah di bawahnya bergetar. Tiba-tiba mata patung itu menyala merah. Dan dari dalam patung itu terdengar suara raungan yang sangat keras, seperti raungan harimau yang marah. Rian terkejut. Dari mulut patung itu keluarlah sebuah asap hijau yang kental. Asap itu menyelimuti Rian dan ia bisa merasakan tubuhnya menjadi panas. Tiba-tiba ia melihat bayangan yang melintas di depannya. Bayangan itu adalah sosok seorang pria tua dengan mata yang melotot dan sebuah tali yang melilit di lehernya. "Kau tidak bisa lari," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian jerit ketakutan. Ia tahu bayangan itu adalah tumbal dari pesugihan sebelumnya. Tumbal yang kini menjadi penjaga harta. Saat Rian membuka matanya, ia melihat sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di petilasan. Ia berada di sebuah gua yang gelap. Dan di depannya ada sebuah peti tua yang terbuat dari kayu. Di atas peti itu ada sebuah tulisan. "Bukalah dan kekayaan akan menjadi milikmu. Tapi jangan pernah lupakan janjimu." Rian tahu ia telah berhasil. Ia telah mendapatkan kekayaan. Namun ia juga tahu ia kini terikat pada janji yang mengerikan. Janji yang akan mengubah hidupnya dan bahkan mungkin nyawanya. Rian membuka peti tua itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan uang kertas, perhiasan emas, dan permata yang berkilauan. Rian terkesima. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat harta sebanyak ini dalam hidupnya. Ia mengambil beberapa perhiasan, memasukkannya ke dalam tas, dan segera meninggalkan gua itu. Saat ia keluar, ia melihat patung Singo Barong menatapnya dengan mata yang menyala merah. Patung itu tidak lagi terlihat seperti patung, melainkan seperti harimau yang hidup. Rian bergidik. Ia tahu, ia kini terikat pada janji yang mengerikan. Ia harus membawa tumbalnya. Rian segera kembali ke mobilnya. Ia menancapkan gas, meninggalkan petilasan itu. Namun saat ia melaju, ia melihat bayangan yang melintas di depannya. Sebuah bayangan harimau yang sangat besar dengan mata yang menyala merah. Rian menginjak rem mendadak, ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun ia bisa merasakan bau darah yang sangat menyengat. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di jalan yang sepi, ia melihat bayangan harimau itu berdiri tegak, menatapnya. Rian panik dan melajukan mobilnya dengan cepat. Namun ia tidak menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalan yang sama. Ia kini berada di sebuah jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Rian menyadari ia telah tersesat. Ia menghentikan mobilnya, ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu. Di depan pondok itu, ada seorang pria tua yang sedang duduk, menatapnya dengan senyum sinis. Itu adalah kakek yang ia temui di warung. "Kau sudah mengambilnya, nak," kata kakek itu, suaranya parau. "Sekarang, kau harus memberikan tumbalmu." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap kakek itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, kakek itu bukan manusia. Ia adalah entitas yang tidak ingin Rian pergi. Kakek itu tersenyum. "Kau tidak bisa lari. Harta itu sudah berlumuran darah. Kau harus menumpahkan darah lagi untuk menjadikannya bersih." Rian menjerit. Ia tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Ia menancapkan gas dan melaju dengan kencang, meninggalkan kakek itu. Ia terus melaju hingga ia tiba di sebuah kota. Kota itu tampak sepi dan gelap.
Rian memarkir mobilnya, ia keluar dari mobilnya, dan ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, tolong aku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian menjerit, "Jangan, jangan sentuh dia." Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh, dan ia melihat bayangan harimau berdiri tegak di sampingnya, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Rian pingsan. Rian terbangun di sebuah kamar hotel yang mewah. Tubuhnya terasa lelah dan kepalanya berdenyut nyeri. Ia menatap sekeliling. Karpet tebal, perabotan mahal, dan pemandangan kota yang berkilauan dari jendela besar. Ia merogoh saku dan ia menemukan sebuah dompet berisi uang yang sangat banyak. Ia kini kaya. Namun kekayaan itu terasa kosong, dingin, dan menakutkan. Saat ia berjalan ke kamar mandi, ia melihat bayangan Nabila di cermin. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya, dan ia terlihat sangat kurus. "Mas, tolong aku, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian terkejut. "Nabila, kamu di mana?" Bayangan itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum, senyum yang mengerikan. Rian menjerit dan memukul cermin. Cermin itu pecah, namun bayangan itu masih terlihat seolah-olah bayangan itu ada di mana-mana. Rian panik. Ia keluar dari kamar hotel dan berlari ke jalan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin kembali ke Nabila. Saat ia berlari, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh ke belakang dan ia melihat bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah melintas di depannya. Rian menginjak rem mendadak. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun ia bisa merasakan bau darah yang sangat menyengat. Ia terus berlari hingga ia tiba di sebuah gang yang gelap dan sempit. Di sana, ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya, dan ia terlihat sangat kurus. "Mas, tolong aku, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian mendekatinya, namun ia tidak menyadari bahwa itu bukan Nabila. Itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh penjaga harta. Saat ia mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok harimau. Harimau itu menatap Rian, matanya yang menyala merah dan ia tersenyum sinis. "Kau tidak bisa lari," bisik harimau itu, suaranya menggelegar. Rian menjerit dan jatuh ke lantai. Ia kini menyadari, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari janji yang telah ia buat. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Rian terbangun di sebuah bangku taman yang dingin. Pakaiannya kotor, dan ia menyadari ia tidak lagi berada di kota yang ramai. Ia berada di sebuah pemakaman tua, dikelilingi oleh nisan-nisan yang sudah lapuk. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah melintas di depannya. Rian panik. Ia tahu ia harus kembali ke Gunung Kawi. Ia berjalan di sepanjang jalanan sepi, mencari tumpangan. Namun setiap kali ia melihat mobil itu menghilang, seolah-olah mobil itu tidak pernah ada. Rian menyadari ia sedang dipermainkan. Ia kini dihadapkan pada pilihan yang sulit, menyerah pada takdirnya atau terus berjuang. Saat ia terus berjalan, ia melihat bayangan seorang pria tua dengan mata yang melotot dan sebuah tali yang melilit di lehernya. Pria itu menatap Rian, senyum sinisnya terukir di wajahnya. "Kau tidak bisa lari," bisik pria itu, suaranya parau. Rian terkejut. Itu adalah bayangan tumbal dari pesugihan sebelumnya, tumbal yang kini menjadi penjaga harta. Rian menjerit ketakutan. Jangan sentuh saya." Pria itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Rian kini menyadari, ia tidak bisa lari. Ia kini terikat pada janji yang mengerikan. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Rian terus berjalan hingga ia tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Desa itu tampak sepi dan rumah-rumah penduduk tampak gelap. Rian memarkir mobilnya.
Di depan sebuah warung tua, ia melihat seorang kakek tua sedang menghisap rokok. Rian mendekatinya, berniat bertanya jalan. "Mencari apa, nah?" tanya kakek itu, suaranya parau. Saya ingin kembali ke petilasan, Kek," jawab Rian. Kakek itu menatap Rian, matanya yang tua dan geruh menembus jiwa. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya. "Aku sudah bilang, Nak, di sana bukan tempat untuk mencari kekayaan, tapi tempat untuk memberikan tumbal. Tumbal penjaga harta," bisik kakek itu, lalu ia menghilang ke dalam kegelapan. Rian terkejut. Ia menoleh ke arah warung, namun kakek itu sudah tidak ada. Ia kini merasa yakin ia sudah memasuki dunia lain, sebuah dunia di mana kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal. Rian tidak lagi peduli dengan peringatan. Kengerian yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia harus kembali ke petilasan, apapun resikonya. Ia kembali ke mobilnya dan melaju kencang, menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan menanjak menuju Gunung Kawi. Ia tiba di petilasan saat tengah malam. Suasana di sana sangat sepi dan mencekam. Di dalam bangunan utama, ia melihat patung Singo Barong yang megah. Matanya yang terbuat dari batu permata menyala merah, seolah-olah menunggu kedatangannya. Rian merasa mual. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari belakangnya. "Kau kembali, Nak." Rian berbalik dan ia melihat Kiai Jamal, juru kunci, berdiri di depannya. Kiai Jamal menatap Rian, senyum sinisnya terukir di wajahnya. "Aku tahu kau tidak akan lari. Tidak ada yang bisa lari dari janji yang telah ia buat." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap patung Singo Barong. Patung itu tampak hidup, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari dalamnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Ia menoleh, dan ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Kiai Jamal tertawa. "Kau harus memilih, tumbal atau mati." Rian kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Ia harus mengorbankan Nabila, wanita yang paling ia cintai, demi kekayaan. Atau ia harus mati. Ia tidak punya pilihan. Saya akan melakukannya," bisik Rian, suaranya bergetar. Kiai Jamal tersenyum. "Bagus, sekarang kau harus membawa istrimu ke sini dan dia akan menjadi penjaga harta yang baru." Rian panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin mengorbankan Nabila. Ia hanya ingin ia kembali. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh. Patung Singo Barong bergetar. Rian dan Kiai Jamal terkejut. Dari dalam patung itu keluar sebuah bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah. Harimau itu menatap Kiai Jamal dan ia meraung. Kiai Jamal menjerit, "Tidak, kau tidak bisa melakukannya." Harimau itu melesat ke arah Kiai Jamal. Kiai Jamal menjerit kesakitan dan tubuhnya perlahan-lahan mulai memudar. Jeritan kesakitan yang memenuhi ruangan, seolah-olah ia sedang dicabik-cabik oleh 1000 tangan tak kasat mata. Rian yang terkejut menatap harimau itu. Harimau itu menatap Rian, matanya yang menyala merah, namun ia tidak menyerangnya. Ia hanya mengangguk, lalu ia menghilang ke dalam patung Singo Barong. Patung itu tidak lagi menyala. Ia kini terlihat seperti patung biasa. Rian kini menyadari, Singo Barong bukan ingin Nabila, ia ingin Kiai Jamal. Kiai Jamal adalah tumbal dari pesugihan sebelumnya. Ia adalah penjaga harta, dan kini Singo Barong telah mengambilnya. Rian berdiri membeku, menyaksikan patung Singo Barong yang kembali menjadi batu.
Jeritan Kiai Jamal telah lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Namun ketakutan Rian belum berakhir. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia sudah bebas atau ia kini telah menjadi tumbal berikutnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu terdengar dari segala arah, dari pohon-pohon, dari angin, dari patung-patung. Rian menoleh ke belakang dan ia melihat bayangan Nabila. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian panik. "Nabila, mereka siapa?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum yang mengerikan. Rian menjerit dan jatuh ke lantai. Ia kini menyadari ia tidak bisa lari. Ia kini terikat pada janji yang mengerikan. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh dan ia melihat bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah melintas di depannya. Rian menginjak rem mendadak. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun ia bisa merasakan bau darah yang sangat menyengat. Ia terus berlari hingga ia tiba di sebuah gang yang gelap dan sempit. Di sana ia melihat bayangan Nabilah. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, tolong aku, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian mendekatinya, namun ia tidak menyadari bahwa itu bukan Nabila. Itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh penjaga harta. Saat ia mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok harimau. Harimau itu menatap Rian, matanya yang menyala merah dan ia tersenyum sinis. "Kau tidak bisa lari," bisik harimau itu, suaranya menggelegar. Rian menjerit dan jatuh ke lantai. Ia kini menyadari ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari janji yang telah ia buat. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Ia kembali ke petilasan. Ia melihat patung Singgo Barong yang megah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memberikan tumbal. Tumbalnya adalah dirinya sendiri. Rian yang kini telah gila mengambil pisau dari sakunya. Ia mengangkat pisau itu dan ia menatap patung Singgo Barong. Ia tersenyum. Ia telah membuat pilihan untuk menyelamatkan Nabila. Ia menusuk dirinya sendiri. Darahnya menetes dan ia jatuh ke lantai. Ia melihat bayangan Nabila. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, kau menyelamatkanku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian yang kini sekarat tersenyum. Ia telah membuat pilihan yang akan mengubah takdirnya. Darah mengalir deras dari tubuh Rian, membasahi lantai petilasan yang dingin. Pandangannya mulai kabur, namun di tengah penderitaannya, ia melihat bayangan Nabila. Wajahnya kini terlihat jelas dan tidak lagi pucat. Air mata darah yang mengalir dari matanya kini berubah menjadi air mata bening, seolah-olah ia sudah bebas. "Mas, kau menyelamatkanku," bisik Nabila. Suaranya parau, namun penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Rian merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh ke belakang dan ia melihat bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah melintas di depannya. Rian mengira itu adalah akhir baginya. Namun ia salah. Harimau itu tidak menyerangnya. Ia hanya menggeram pelan, lalu ia menghilang ke dalam patung Singgo Barong. Rian yang kini sekarat tergeletak di lantai. Ia melihat bayangan Nabila tersenyum padanya, seolah-olah ia berterima kasih. Pandangannya mulai gelap dan ia merasa tubuhnya melayang.
Ia kini berada di sebuah alam lain, sebuah alam yang dipenuhi oleh kabut tebal dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia melihat bayangan Nabila di depannya, tersenyum, seolah-olah ia memanggilnya. "Datanglah, Mas, kita akan bersama," bisik Nabila, suaranya merdu. Rian yang kini berada di ambang kematian berusaha mendekatinya, namun ia tidak bisa. Sebuah tangan yang dingin menahannya. Ia menoleh dan ia melihat bayangan seorang pria tua dengan mata yang melotot dan sebuah tali yang melilit di lehernya. Pria itu menatap Rian, senyum sinisnya terukir di wajahnya. "Kau tidak bisa pergi, Nak. Kau adalah milikku sekarang," bisik pria itu, suaranya parau. Rian menjerit. Ia menyadari tumbal dari pesugihan sebelumnya tidak ingin melepaskannya. Ia kini harus berjuang untuk hidupnya, untuk Nabila. Rian dengan sisa-sisa kekuatannya berusaha melawan. Ia menjerit, "Tidak, saya tidak akan menjadi tumbalmu." Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan yang hangat menyentuh punggungnya. Ia menoleh dan ia melihat bayangan Nabila. Wajahnya tersenyum dan matanya penuh kasih sayang. Nabila tidak lagi pucat. Ia kini terlihat seperti Nabila yang sebenarnya. "Aku akan melindungimu, Mas," bisik Nabila, suaranya parau. Nabila menatap bayangan pria tua itu dan ia tersenyum. "Kau tidak bisa mengambilnya. Ia adalah milikku." Bayangan pria tua itu menjerit, suaranya mengerikan. Ia berusaha menyerang Nabila, namun ia tidak bisa. Sebuah cahaya putih yang kuat keluar dari tubuh Nabila, menembus pria tua itu. Pria tua itu menjerit kesakitan, dan tubuhnya perlahan-lahan mulai memudar. Jeritan kesakitan yang memenuhi alam itu, seolah-olah ia sedang dicabik-cabik oleh 1000 tangan tak kasat mata. Rian yang kini sadar, menatap Nabila. Nabila tersenyum padanya, lalu tubuhnya perlahan-lahan memudar. "Kau sudah bebas, Mas. Pergilah, cari kebahagiaanmu." Rian menjerit, "Nabila, jangan tinggalkan aku." Rian membuka matanya dan ia melihat sebuah kamar hotel yang mewah. Ia terkejut. Ia tidak lagi di petilasan. Ia berada di kamar hotel dan ia tidak terluka. Namun di sampingnya sebuah foto Nabila dengan sebuah surat dari belakang ditaruh di meja. Rian menatap surat di meja dengan tangan gemetar. Di depannya, kamar hotel mewah itu terasa dingin dan asing. Ia membaca surat itu. Tulisan tangan Nabila, namun dengan tinta yang memudar seolah-olah ditulis dari masa lalu. "Mas Rian, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah selamat. Mereka menganggapmu sebagai tumbal. Mereka akan mengincarmu hingga kamu menyerahkan nyawamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku sudah membuat perjanjian dengan sang penjaga. Aku akan menggantikan posisimu sebagai tumbal. Aku akan menjadi penjaga harta yang baru, dan aku akan mengawasimu dari sini selamanya. Jangan pernah kembali ke Gunung Kawi. Lupakan semua tentangku. Hiduplah bahagia. Hiduplah untukku. Ini adalah satu-satunya caramu untuk membebaskanku. Dengan hidupmu yang bahagia, aku akan menemukan kedamaian." Rian menjatuhkan surat itu. Air matanya menetes membasahi surat itu. Ia kini tahu Nabila tidak meninggalkannya. Ia mengorbankan dirinya demi Rian. Rian kembali ke Gunung Kawi. Ia tidak peduli dengan peringatan Nabila. Ia hanya ingin ia kembali. Ia tiba di petilasan saat tengah malam. Suasana di sana sangat sepi dan mencekam. Di dalam bangunan utama, ia melihat patung Singo Barong yang megah. Matanya yang terbuat dari batu permata menyala merah seolah-olah menunggu kedatangannya. Rian berjalan perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke arah patung Singo Barong, dan ia melihat bayangan Nabila. Wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, jangan!" bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian tidak menjawab, ia hanya menatap patung itu. Ia kini tahu, sang penjaga itu bukan harimau. Sang penjaga itu adalah Nabila. Rian menjerit, jangan sentuh dia!"
Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh dan ia melihat bayangan harimau yang besar dengan mata yang menyala merah melintas di depannya. Rian menginjak rem mendadak. Ia terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun ia bisa merasakan bau darah yang sangat menyengat. Ia terus berlari hingga ia tiba di sebuah gang yang gelap dan sempit. Di sana ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, tolong aku, mereka mengambilku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian mendekatinya, namun ia tidak menyadari bahwa itu bukan Nabila. Itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh sang penjaga. Saat ia mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok harimau. Harimau itu menatap Rian, matanya yang menyala merah, dan ia tersenyum sinis. "Kau tidak bisa lari," bisik harimau itu, suaranya menggelegar. Rian menjerit dan jatuh ke lantai. Ia kini menyadari, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari janji yang telah ia buat. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Ia kembali ke petilasan. Ia melihat patung Singobarong yang megah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memberikan tumbal. Tumbalnya adalah dirinya sendiri. Rian, yang kini telah gila, mengambil pisau dari sakunya. Ia mengangkat pisau itu dan ia menatap patung Singobarong. Ia tersenyum. Ia telah membuat pilihan untuk menyelamatkan Nabila. Ia menusuk dirinya sendiri, darahnya menetes dan ia jatuh ke lantai. Ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, kau menyelamatkanku?" bisik bayangan itu, suaranya parau. Rian yang kini sakarat menatap patung itu, dan ia melihat bayangan Nabila, wajahnya pucat, air mata darah mengalir dari matanya. "Mas, kau menyelamatkanku," bisik bayangan itu, suaranya parau. Tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan yang hangat menyentuh punggungnya. Ia menoleh dan ia melihat bayangan Nabila, wajahnya tersenyum dan matanya penuh kasih sayang. Nabila tidak lagi pucat, ia kini terlihat seperti Nabila yang sebenarnya. "Aku sudah bebas, Mas," bisik Nabila, suaranya parau. Rian tersenyum. Ia menutup matanya dan ia merasa tubuhnya melayang. Ia kini berada di sebuah alam lain, yaitu alam yang dipenuhi oleh kabut tebal dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia melihat bayangan Nabila di depannya, tersenyum, seolah-olah ia memanggilnya. "Datanglah, Mas, kita akan bersama," bisik Nabila, suaranya merdu. Rian tersenyum. Ia mendekati Nabila. Ia tahu ia akan menemukan kedamaian bersama Nabila selamanya.